Ta'ala. Syariatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur. Sholat maghrib ada 3 rakaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur. Sholat maghrib ada 3 rakaat dengan 2 tahiyat. Tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambah. Ini mengetahui Islam dengan dalil itu seperti ini. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kalau orang tidak meyakini wajib, maka bisa batal Islamnya. Ini contoh mengenal Islam dengan dalil. Kemudian berhaji ke Baitullah. Nah, tata cara haji seperti ini, detail dalilnya, jelas dalilnya. Zikir, apa yang kita baca dalam zikir, Rasulullah SAW mengajarkan, jelas dalilnya. Dalam kitab-kitab doa dibahas, lengkap, riwayat-riwayatnya jelas. Ini cara mengenal Islam dengan dalil. Puasa Ramadan yang berapa bulan yang lalu kita lakukan, bagaimana tata cara puasa Ramadan, apa yang fadilah-fadilahnya, kita pelajari itu semuanya, detail dalilnya. Itu cara mengenal Islam dengan dalil. Jadi mengenal agama kita sendiri ini bukan bagus menurut kita, tapi kita harus pakai dalil. Kalau kita mau sholat duha yang benar, maka kita juga pelajari dalilnya sholat duha bagaimana. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita sholat duha. Kita mau sholat malam, berapa jumlahnya, bilangannya, bagaimana tata caranya, suratnya apa saja, misalkan fadilah-fadilahnya. Nah, kita pakai dalil, detail semua dalilnya. Ini cara mengenal Islam dengan dalil. Tayyib. 3 hal ini wajib kita ketahui: ilmu, ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyhi, ma'rifatul Islam bil adillah. Mengenal Allah dan kita menyembahnya, mengenal nabinya, kemudian kita mengikuti syariatnya, kemudian mengenal Islam, kita mengenal dalil-dalil Islam, mempraktekkan Islam sesuai dengan dalil yang sahih. Setelah itu yang selanjutnya adalah wal amalu bih, praktek mengamalkannya. Yakin Allah Tuhan kita, tapi kita dia mempraktekkan sebagaimana beribadah hanya kepada Allah. Berarti hanya pengakuan. Itu juga tidak benar. Tahu bahwasanya yang benar itu adalah agama Islam, tapi kita tidak berpegang teguh dengan Islam. Apa buktinya? Buktinya, inad dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Karena apa? Nabi Musa membawa risalah Islam. Nabi Isa membawa risalah Islam. Nabi-nabi sebelumnya membawa risalah Islam. Semua nabi-nabi dan rasul membawa risalah tauhid, yaitu Islam, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kemudian kita mengamalkannya untuk diri kita, lalu kewajiban kita setelah itu adalah mendakwahkannya. Berdakwah, Pak. Mengajak ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluarga kamu dari api neraka. Dakwahnya pertama kepada siapa? Keluarga diri kita masing-masing. Profesi apapun kita, tentarakah, gurukah, presidenkah, apalagi profesi apapun, petanikah, bisniskah, wajib kita mendakwahkan tauhid atau 3 landasan utama ini kepada keluarga kita dulu. Karena ketika kita membaca sirah, membaca sejarah Islam, Rasulullah SAW ketika usia 40 tahun, dia berkhalwah, beribadah di Gua Hira waktu itu. Kemudian datang malaikat Jibril dengan bentuk aslinya, membentangkan sayapnya, menutup ufuk timur dan barat. Sampai waktu itu Rasulullah SAW
peluk erat kayak gini dengan wujud aslinya yang pertama kali diketahui oleh Rasulullah SAW sampai menggigil. Kemudian dikatakan Iqra. Rasulullah ini buta huruf. Nabi Muhammad ini tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ma'ana biqari'in. Aku tidak bisa baca. Iqra. Jibril mengatakan. Ma'ana biqari'in. Iqra. Ma'ana biqari'in. Sampai ketakutan Rasulullah SAW ketika usia 40 tahun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu, yaitu yang menciptakan. Allah yang menciptakan kita semuanya. Nah, ini ketika saat itu kemudian datang kepada istrinya. Dasiruni, selimuti aku. Ketakutan. Ketakutan Rasulullah SAW ketika itu. Kemudian ini setelah berselimut menggigil datang lagi. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir. Wahai orang yang berselimut, bangun kamu, serukan dakwah. Ini ayat yang turun selanjutnya. Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah. Dakwah pertama kali adalah kepada wa'andzir ashiratakal aqrabin. Keluarga dekat dulu. Dakwahnya sembunyi-sembunyi waktu itu. Kalau kita nggak perlu sembunyi-sembunyi, tanamkan tauhid, akidah yang benar kepada anak-anak kita. Apapun profesi kita, semampu kita. Supaya nanti ditanya di hadapan Allah, tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Kemudian yang keempat, tadi yang pertama mengenal, yaitu ilmu. Ilmu itu mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal Islam dengan dalil. Yang kedua adalah mengamalkannya. Yang ketiga adalah mendakwahkannya. Yang keempat as-sabru alal adza. Sabar ternyata, Pak. Cuman berat ini. Kenapa tidak sabar? Perintahnya adalah sabar, tapi berat memang. Dan kenapa harus sabar? Karena orang yang mendakwahkan ini banyak musuhnya. Bisa jadi kerabat dekat kita. Bisa jadi tetangga kita, saudara kita. Orang yang membawa risalah Nabi ini sudah menjadi sunatullah, pasti dimusuhi oleh orang-orang yang hatinya enggan untuk beribadah kepada Allah. Itu sudah pasti, Pak. Jadi siap-siap kita dibenci. Tapi kalau dibencinya karena kita mengamalkan agama Allah, ya udah kita sabar saja. Ini sudah menjadi sunatullah. Orang yang mendakwahkan Islam yang benar, ini banyak orang-orang yang berkepentingan dunia akan memusuhi. Bagaimana tidak? Contohnya Nabi Muhammad dimusuhi Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya siapa, Pak? Kenal? Bukan tetangga saya, Ustaz, jadi nggak kenal. Amru bin Hisham. Julukannya adalah Abul Hakam. Ya, itu julukannya Pak Didi ya. Julukannya kenapa disebut Abul Hakam? Karena Abu Jahal ini cerdas, pinter sebenarnya. Pemimpin dari Bani Makhzum. Raja orang Quraisy sebenarnya. Gitulah. Yang memusuhi Fir'aun di era Rasulullah SAW. Namanya Amru bin Hisham. Ada Umar bin Khattab, ada Amru bin Hisham. Sempat Rasulullah berdoa, ya Allah kuatkan Islam dengan bi Umarin, dua Umar ini yang kau pilih mana? Ternyata Allah pilih Umar bin Khattab. Amru bin Hisham ini terkenal namanya Abul Hakam, cerdas, bijaksana, ahli hukum. Nah, dia sebenarnya bukan tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu Nabi, percaya. Tapi cuman karena dengki, iri, sakit hati. Kenapa Nabi? Kan Bani Hashim, Rasulullah dari Bani Hashim, Abu Jahal ini dari Bani Makhzum. Ibaratnya contohnya misalkan ini suku Bukit, itu suku Pulau gitu loh. Cuman masih warga Bogor misalkan gitu loh. Contohnya. Di Arab itu seperti itu. Suku Pulau, suku Bukit misalkan. Itu aja bedanya. Diutus nabinya dari Bani Hashim. Suku Rasulullah SAW itu dari Bani Hashim. Ini Bani Makhzum, sama-sama Quraisy. Nasabnya nenek moyangnya mereka dulu sama.
Kemudian Abu Jahal mengatakan, bukan aku tidak percaya Muhammad itu nabi. Ya nabi, tapi kenapa diutusnya dari Bani Hashim? Bukankah Bani Makhzum dari Bani Hashim itu selalu bersaing dalam menjamu tamu Ka'bah ini? Cuman gara-gara itu, Pak. Gara-gara gengsi ego. Tidak mau mengakui. Sehingga ketika meninggalnya di Medan Badar, dipenggal lehernya oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu di masa Mekah dalam riwayat hadis bahasanya Ibnu Mas'ud itu dipotong telinganya oleh Abu Jahal pernah. Nanti ketika perang Badar, Ibnu Mas'ud memenggal lehernya Abu Jahal. Kemudian ketika menjelang mautnya, ketika yang saat itu ketika perang Badar itu sebenarnya yang pertama kali melukai itu adalah anak muda namanya lupa saya. Siapa? Muawid sama adiknya ya? Apa kakaknya? Muawid itu yang melukai, tapi ketika endingnya yang memenggal itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ditanya, wahai pengembala kambing, siapa hari ini yang menang? Allah dan Rasulnya yang menang. Abu Jahal itu sudah mau mati, sudah masih mengakui nggak mau kalah. Itulah. Dan wala alam benar apa tidak, saya pernah mendapat cerita katanya kuburan Badar yang ini, orang-orang kafir yang meninggal situ, baunya juga enggak. Ya, wala alam terkait baunya karena informasi yang saya dapat teman saya yang pembimbing haji itu bahwasanya apa? Tempat-tempat kuburan mereka itu untuk spiteng, Pak. Allah menghinakan dunia dan akhirat. Masya Allah SWT. Nih. Jadi seorang nabi saja dimusuhi, Pak. Membawa risalah ini nabi dimusuhi. Nabi pernah diboikot. Nabi Yun Sewu ini, nabi ini pernah dalam keadaan sujud di samping Ka'bah, ditimbun oleh apa? Ini jazur apa itu? Kalau ini beranak itu yang terakhir apa namanya? Kalau misalkan ada unta beranak, nanti keluar ini apa itu? Apa namanya? Lupa saya. Ari-ari ya, ari-ari. Kalau ketuban pertama Pak ya? Ari-ari namanya. Nah, ari-ari unta itu ditimbun kepada ini nabi. Pernah bapak-bapak sujud kemudian di ini orang? Enggak ada kan? Enggak pernah. Nabi itu pernah ditimbun ari-ari unta itu tadi. Sampai Fatimah itu anaknya menangis yang membersihkan ngocor ke lehernya Rasulullah darah-darah. Nabi pernah begitu. Ya. Jadi yang mendakwahkan tauhid ini tantangannya seperti itu, challenge-nya seperti itu. Yang keempat ini adalah sabar, yaitu tabah dan teguh dalam menghadapi segala rintangan dalam menuntut ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Belajarnya saja kita harus, mungkin ada yang belum makan malam hari ini, lapar dulu, mungkin baru isya, kita harus sabar. Belajarnya aja saat ini. Kemudian dalam mengamalkannya, ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti syariatnya, ya, kita mondar-mandir tiap hari, ya, mengamalkan syariatnya, kita juga harus bersabar dalam menjalankan syariat ini. Kemudian mendakwahkannya ada rintangannya, kita juga diperintahkan sabar dalam mendakwah ini. Nah, kuncinya biar kita bisa sabar, kita gotong royong, saling menasihati. Kalau kita berpecah belah, berat kita untuk menghadapi dan sabar dalam ini. Karena bisa jadi kita dalam keterasingan sendirian mengamalkan ini berat sekali. Coba kita asing, kita hidup di tempat yang tidak ada azan, tidak ada untuk yang beribadah kepada Allah, berat kita untuk melakukan itu. Maka supaya kita mampu bersabar dalam menjalani semua, kita bikin komunitas penyembah Allah Subhanahu wa taala. Bikin ini, salah satunya adalah dengan jamaah mushola seperti ini, diatur seperti ini. Alhamdulillah, kita masih mudah, Allah mudahkan untuk beribadah kepadanya. Nah, kemudian dalilnya sangat hafal dengan dalil ini. Wal asri innal insana lafi khusr.
illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu dalilnya. Dalil dari ilmu tadi ini tadi. Wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. 4 karakter orang yang tidak pernah rugi. Amanu wa amilus shalihat. Di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ketika iman, amal soleh bergandengan, tidak lepas. Ini karakternya, iman beramal soleh. Orang beriman pasti buahnya adalah amal soleh. Orang yang memiliki iman pasti dia melakukan amal soleh. Maka ketika misalkan tetangga kita mengantarkan mungkin, oh ini Pak monggo ada rezeki sedikit atau apa, itu bukti keimanan. Tidak menyakiti tetangganya, misalkan, ya, oh kita melakukan apa ini, pohon kita ini kira-kira membahayakan rumah tetangga kita apa, ini bukti keimanan. Bukti amal, introspeksi diri kita, ini bukti keimanan kita. Nah, kemudian setelah iman amal soleh kemudian apa? Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Saling tanasuh, saling menasihati dalam keadaan yang benar. Oh ini tidak benar, oh ini salah. Sesuai dengan syariat. Kemudian sabar dalam menjalankan syariat tersebut. Nah, kemudian komentar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, seandainya Allah hanya menurunkan surat ini saja sebagai hujah buat makhluknya tanpa hujah lain, maka sungguh telah cukup surat ini sebagai hujah bagi mereka. Artinya kalau tidak ada Al-Quran yang seabrek-abrek itu, cukup dengan surat ini aja cukup sebagai bukti kalau Allah itu